Ibu bapak dan saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus, selamat hari Minggu, salam sehat dan salam sejahtera. Puji syukur karena kasih dan anugerah Tuhan, kita dapat beribadah bersama pada hari ini, Minggu 18 Desember 2022 di Minggu Adventus keempat ini. Sebagai umat Tuhan, patutlah kita memuji dan menyembah Tuhan Sang Immanuel yang datang dan memberikan kepada kita keselamatan dan kehidupan yang kekal. Ibadah Minggu Bapos GKI Taman Yasmin pada hari ini akan dilayani oleh Ibu Pendeta Grace Selvia Surwui dari Gereja Protestan Maluku. Marilah kita mengarahkan hidup kita kepada Sang Juru Selamat dalam ibadah ini, dan dengan sukacita dan penuh pengharapan kita naikkan pujian dari Kidung Jemaat. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal sampai selama-lamanya. Sejahtera bagi saudara-saudara yang datang dalam nama Tuhan. Tuhan besertamu. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan boleh menjaga dan menyertai seluruh kehidupan kita umatnya, sehingga di hari ini kita boleh ada di Minggu Adventus yang keempat. Kita menjalani hari-hari kehidupan kita dengan berbagai hal yang silih berganti datang menghampiri kita. Sehat sakit, bahagia duka cita, susah senang, keberhasilan dan kegagalan, semua hal silih berganti datang dalam kehidupan kita. Tapi kita tetap percaya bahwa Tuhan menganugerahkan kepada kita Immanuel, Allah yang selalu beserta dengan kita, Allah yang selalu bersama dengan kehidupan kita, Allah yang memberkati kehidupan kita. Oleh karena itu, sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, di Minggu Adventus yang keempat di hari ini, kita akan beribadah kepada Tuhan dengan tema Immanuel dalam hidup. Biarlah
ibadah di hari ini dapat menghadirkan karya kasih Allah di dalam seluruh realita kehidupan kita. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita merendahkan diri dan mengakui segala kesalahan dan dosa yang kita perbuat di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sadar sungguh bahwa dalam kehidupan kami banyak melakukan hal-hal yang baik. Tapi kami pun tidak luput dari melakukan hal-hal yang tidak baik. Kami menyakiti hati suami kami, istri kami, orang tua kami, anak-anak kami, sesama kami, bahkan menyakiti hati Tuhan dalam hidup ini. Kami melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami mohon Tuhan, berkenan Tuhan ampuni kami dan tetap kasihani kami. Karena kami tahu sungguh bahwa kami hidup di dalam jalan-jalan yang tidak sesuai dengan jalan Tuhan. Kami hidup di dalam cara-cara hidup kami yang mungkin salah. Kami hidup di dalam jalan-jalan kehidupan kami yang keliru, yang penuh dengan kelemahan, yang penuh dengan kesalahan, yang penuh dengan dosa. Oleh karena itu Tuhan, kami mohon Tuhan mengampuni kami. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita mengangkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 24B, bait yang pertama dan kedua, dari Lembah Sengsaraku. Saudara sekalian, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita mendengarkan berita anugerah yang terambil dari Kisah Para Rasul pasal 10, ayatnya yang ke-43. Tentang dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Salam damai. Mari bersama kita lakukan pujian dari Kidung Jemaat nomor 77, bait pertama sampai ketiga. Hatiku bersukaria.
Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan, tetapi sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan, di saat ini kami rindu mendengarkan suara-Mu lewat firman-Mu yang akan kami baca dan dengarkan. Bukalah hati dan hidup kami Tuhan, untuk menerima sabda kebenaran firman-Mu yang kami yakini akan memberikan kepada kami kekuatan yang akan menjadi penuntun langkah-langkah kehidupan kami ketika kami berjalan di tengah-tengah dunia ini di Minggu Adventus yang keempat ini dalam mempersiapkan seluruh kehidupan kami untuk menyambut Sang Juru Selamat. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, karena kami semua telah bersedia untuk mendengarkan apa suara firman-Mu. Amin. Bacaan pertama terambil dari Yesaya 7 ayat 10 hingga 16. Yesaya pasal 7 ayatnya yang ke-10 hingga ke-16. Tuhan melanjutkan firman-Nya kepada Ahaz, katanya, "Mintalah suatu pertanda dari Tuhan Allahmu, biarlah itu sesuatu dari dunia orang mati yang paling bawah, atau sesuatu dari tempat tertinggi yang di atas." Tetapi Ahaz menjawab, "Aku tidak mau meminta, aku tidak mau mencobai Tuhan." Lalu berkatalah Nabi Yesaya, "Baiklah, dengarkan, hai keluarga Daud, belum cukupkah kamu melelahkan orang sehingga kamu melelahkan Allahku juga? Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Ia akan makan dadih dan madu sampai ia tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik. Sebab sebelum anak itu tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik, maka negeri yang kedua rajanya engkau takuti akan ditinggalkan kosong." Demikianlah sabda Tuhan. Kita akan menanggapi bacaan yang pertama tadi dengan membaca dari Mazmur 80 ayat 2 sampai dengan 8, dilanjutkan ayat 18 sampai dengan 20. Hai gembala Israel, pasanglah telinga, engkau yang menggiring Yusuf sebagai kawanan domba. Ya, engkau yang duduk di atas para kerub, tampillah bersinar di depan Efraim dan Benyamin dan Manasye. Bangkitkanlah keperkasaanmu dan datanglah untuk menyelamatkan kami. Ya Allah, pulihkanlah kami. Buatlah wajahmu bersinar, maka kami akan selamat. Tuhan Allah semesta alam, berapa lama lagi murka-Mu menyala sekalipun umat-Mu berdoa? Engkau memberi mereka makan roti cucuran air mata. Engkau memberi mereka minum air mata berlimpah-limpah. Engkau membuat kami menjadi pokok percederaan tetangga-tetangga kami, dan musuh-musuh kami mengolok-ngolok kami. Ya Allah semesta alam, pulihkanlah kami. Buatlah wajah-Mu bersinar, maka kami akan selamat. Ayat 18. Kiranya tangan-Mu melindungi orang yang di sebelah kanan-Mu, anak manusia yang telah Kau teguhkan bagi diri-Mu itu, maka kami tidak akan menyimpang daripada-Mu. Biarkanlah kami hidup, maka kami akan menyerukan nama-Mu. Ya Tuhan Allah semesta alam, pulihkanlah kami. Buatlah wajah-Mu bersinar, maka kami akan selamat. Bacaan kedua terambil dari Roma 1 ayat 1 hingga 7. Roma pasal 1 ayatnya yang pertama hingga yang ke-7.
Dari Paulus, hamba Kristus Yesus yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Injil itu telah dijanjikannya sebelumnya dengan perantaraan nabi-nabinya dalam kitab-kitab suci tentang anaknya yang menurut daging diperanakan dari keturunan Daud dan menurut Roh Kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati, bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Dengan perantaraannya, kami menerima kasih karunia dan jabatan rasul untuk menuntun semua bangsa, supaya mereka percaya dan taat kepada namanya. Kamu juga termasuk di antara mereka, kamu yang telah dipanggil menjadi milik Kristus. Kepada kamu sekalian yang tinggal di Roma, yang dikasihi Allah, yang dipanggil dan dijadikan orang-orang kudus, kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, dengarkanlah Injil Tuhan dari Matius pasal 1 ayat 18 hingga ayatnya yang ke-25. Kelahiran Yesus Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang ada di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah kita semua yang mendengarkan firman Allah, menghayati serta melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Maranatha. Maranatha, Maranatha, Maranatha. Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kasih-Nya yang besar dalam seluruh kehidupan kita umat-Nya, sehingga di hari ini kita boleh ada dalam ibadah Minggu Adventus yang keempat. Kita bersyukur kepada Tuhan karena dalam segala aktivitas kehidupan kita, Tuhan masih tetap menjaga dan menyertai seluruh kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, di Minggu Adventus yang keempat ini, kita setelah mendengarkan kebenaran firman Tuhan, dan tema yang akan mengantar kita dalam seluruh peribadahan di hari ini ialah Immanuel dalam hidup. Ketika kita mendengarkan kata Immanuel, tentu saja kata ini adalah sebuah kata yang tidak lagi asing bagi kita. Bahkan bagi orang-orang percaya, orang-orang Kristen, saking dekatnya kita dengan Immanuel itu, kita memberikan nama itu kepada anak-anak kita. Dan banyak sekali anak-anak Kristen yang bernama Immanuel. Dan mungkin saja ada di antara kita warga jemaat Bapos GKI Taman Yasmin yang bernama Immanuel.
Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, Immanuel atau yang kita sering kenal dengan Allah beserta kita, Allah menyertai kita, Allah bersama dengan kita, dan banyak lagi makna dari Immanuel itu. Lalu bagaimana dengan kehidupan kita orang-orang percaya? Apakah Immanuel itu hanya sebatas nama, ataukah Immanuel itu menjadi kekuatan bagi kita? Immanuel menjadi semangat bagi kita orang-orang percaya bahwa betul Immanuel Allah beserta kita. Immanuel Allah menyertai kita. Immanuel Allah bersama-sama dengan hidup kita. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, dalam kehidupan kita banyak hal yang kita jumpai dalam hidup ini. Mulai dari tanggal 1 Januari hingga di hari ini tanggal 18 Desember tahun 2022. Banyak hari telah kita lalui, banyak minggu, banyak bulan telah kita lewati, dan tentu saja banyak hal pun telah kita alami dan rasakan dalam kehidupan ini. Dan di Minggu Adventus yang keempat ini, dalam mempersiapkan seluruh kehidupan kita untuk menyambut juru selamat yang datang dan memberikan kepada kita keselamatan dan kehidupan kekal itu, Immanuel menjadi kekuatan bagi kita. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan kepada kita semua di dalam perayaan Minggu Adventus yang keempat di hari ini terkait dengan Immanuel, bahwa yang pertama, kehadiran Allah, kehadiran Tuhan itu memberikan kepastian dan keberanian bagi umat manusia dalam menghadapi berbagai situasi hidup. Hidup kita tidak pernah lepas dari berbagai masalah. Masalah yang kadang membuat kita bisa jatuh, kita menjadi kecewa, kita menjadi putus asa, dan mungkin saja kita menjadi kurang percaya dengan Tuhan yang sebenarnya kita percaya. Ketika diperhadapkan dengan situasi-situasi sulit seperti itu, ingatkan kita bahwa Immanuel, Allah bersama-sama dengan kehidupan kita. Allah dalam Yesus Kristus ada bersama dengan kita di seluruh kehidupan kita. Dia akan selalu menolong kita, memberkati kita. Dia tidak akan membiarkan kita terus terjerat di dalam berbagai masalah, situasi-situasi, keadaan-keadaan yang sulit dan menghimpit kehidupan kita. Tuhan tidak akan pernah memberikan cobaan di luar kemampuan kita. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Jadi apapun masalah dalam hidup kita, apakah itu masalah pekerjaan, masalah ekonomi, masalah anak-anak pendidikannya, masalah-masalah keluarga yang silih ganti datang dalam kehidupan kita, kita percaya bahwa kasih Tuhan akan tetap menjadi bagian kehidupan kita. Yang kedua, Tuhan selalu hadir sehingga kita tidak perlu lagi merasa takut ketika berbagai tantangan, masalah, persoalan kehidupan menghampiri kita. Allah menciptakan manusia dengan kelebihan dan kelemahannya. Dia yang menciptakan kita tahu apa yang menjadi kekurangan kita, apa yang menjadi keterbatasan kita. Semua orang di dunia ini tahu bahwa masing-masing kita punya sifat, masing-masing kita punya perilaku, masing-masing kita punya kehidupan yang berbeda-beda satu dengan yang lain. Yang berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, oleh karena kita adalah manusia yang lemah, manusia yang terbatas, manusia yang membutuhkan Tuhan dalam kehidupan ini, sehingga Tuhan hadir dan selalu berinisiatif untuk menolong dan membantu kita. Ketika kita ada dalam berbagai masalah dan kemelut kehidupan, Tuhan hadir dengan caranya, Tuhan hadir dengan jalannya. Mungkin ada orang-orang yang tidak kita kenal dalam hidup ini yang membantu kita.
Kita tidak tahu mereka berasal dari mana, mereka datang karena apa, tapi itu adalah cara Tuhan untuk menolong kita, umatnya yang percaya kepadanya, bahwa Immanuel, Allah selalu dan senantiasa bersama dengan kehidupan kita. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Yang ketiga, Tuhan hadir dan memberikan dukungan bagi seluruh kehidupan kita umat manusia. Kasih setia Tuhan ialah kasih yang tidak mengenal batas. Kasih setia Tuhan adalah kasih yang tidak pernah berakhir. Kasih yang tidak pernah melihat dan memperhitungkan segala kesalahan dan dosa-dosa kita. Kasih Tuhan adalah kasih yang tidak pernah membalas apapun yang kita buat ketika kita melanggar apa yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, karakter Tuhan itulah yang haruslah menjadi kekuatan kita, bahwa dalam masa-masa Adventus ini, dalam masa-masa penantian mempersiapkan kehidupan kita untuk menyambut Sang Immanuel itu, kita haruslah menyadari bahwa Allah, Tuhan kita, hadir dan memberikan dukungan kasih-Nya kepada kehidupan kita, agar supaya kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan hidup dalam limpahan kasih setia-Nya, dan dalam kelimpahan kasih yang Tuhan anugerahkan bagi kehidupan kita, kita pun dapat mendukung orang lain, sesama kita yang hidup berdampingan dengan kita, yang hidup membutuhkan cinta kasih dari Tuhan. Yang keempat ialah Allah, Tuhan kita hadir untuk semua orang, untuk siapa saja tanpa memandang bulu. Apakah dia itu orang kaya, apakah dia itu orang miskin, apakah dia itu orang hebat, apakah dia itu orang yang biasa-biasa saja, apakah dia itu orang yang rajin ke gereja, apakah dia itu orang yang malas ke gereja. Semuanya tidak menjadi hal yang membuat Allah harus memilah-milah kepada siapa kehadirannya. Kehadiran Allah itu menyeluruh bagi semua orang, baik kita yang percaya kepadanya maupun orang-orang yang sampai saat ini mungkin saja belum percaya akan kasih dan kehadiran Allah dalam seluruh kehidupan kita. Dan yang terakhir, kehadiran Allah Tuhan kita dalam hidup ini mampu membuat kita mengalami sukacita dan damai sejahtera dalam hidup. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita punya banyak masalah, kita punya banyak tantangan, kita punya banyak persoalan dan pergumulan kehidupan. Tapi ketika kita menyadari, ketika kita percaya bahwa Immanuel, Allah hadir bersama dengan kita, Immanuel, Allah menyertai seluruh langkah-langkah kehidupan kita, maka tentu saja kehidupan kita akan dipenuhi dengan sukacita, akan dipenuhi dengan kebahagiaan, akan dipenuhi dengan damai sejahtera. Semua hal yang terjadi dalam kehidupan kita ini bukan tanpa sengaja. Tuhan menganugerahkan semuanya, penyertaannya, kasih setianya, lindungannya, berkatnya bagi kehidupan kita, agar supaya kita pun dapat menjadi cara Tuhan menghadirkan kasih-Nya dalam seluruh kehidupan orang-orang percaya dan semua orang yang ada di tengah-tengah dunia ini. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, Immanuel menjadi sumber harapan bagi kita, bahwa dalam hidup ini kita tidak hidup sendiri, kita tidak berjalan sendiri menjalani hari-hari kehidupan kita. Tuhan bersama dengan kita. Tuhan menyertai setiap langkah kehidupan kita. Tuhan memberkati jalan-jalan kehidupan kita. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih, marilah kita memaknai kehidupan bersama kita di Minggu Adventus yang keempat ini, mempersiapkan kehidupan kita untuk menyambut Immanuel yang datang dan memberikan kepada kita keselamatan dan kehidupan kekal. Tuhan memberkati kita semua. Amin.
Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, bersama-sama dengan gereja-gereja Tuhan di berbagai tempat, marilah kita mengikrarkan kembali iman percaya dengan mengucapkan pengakuan iman seturut dengan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita semua tenang dan kita menghampiri Tuhan di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Ya Tuhan, Sang Immanuel, yang kami percaya kehadirannya dalam seluruh realita kehidupan kami. Terima kasih ya Allah ya Tuhan kami, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Engkau mengaruniakan anakmu Yesus Kristus menjadi Immanuel bagi kami. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau menganugerahkan kepada kami kehidupan lewat anugerah nafas yang sampai di hari ini masih boleh kami nikmati. Ya Tuhan, berdoalah kami bagi seluruh kehidupan kami umat Tuhan yang datang dalam ibadah di hari ini. Kami percaya sungguh Tuhan, bahwa di bilik-bilik rumah tangga kami masing-masing, ketika kami menyediakan seluruh kehidupan dan waktu kami untuk datang dalam ibadah di saat ini, Tuhan memberkati seluruh kehidupan kami. Ya Tuhan, kami berdoa bagi persekutuan umat Tuhan yang ada di Bapos GKI Taman Yasmin ini Tuhan. Tuhan mengenal kami semua, dari anak-anak di dalam kandungan ibu sampai orang tua yang sudah lanjut usia, laki-laki, perempuan, tua, muda, besar, kecil, semua kami Tuhan kenal dan Tuhan berkati seturut cinta, kasih, kehendak kuasa-Mu. Tuhan, kami berdoa menopang semua umat Tuhan yang mungkin mengalami sakit, yang dirawat di rumah maupun di rumah sakit. Kami percaya Tuhan menganugerahkan kekuatan, Tuhan menganugerahkan pemulihan, kesehatan bagi tubuh-tubuh mereka yang mengalami sakit, agar supaya kasih Tuhan menjadi bagian kehidupan mereka. Mereka dapat percaya sungguh bahwa dalam kesakitan dan derita yang mereka alami, Tuhan tetap mengasihi kehidupan mereka. Ya Tuhan, kami pun berdoa bagi umat Tuhan yang ada dalam beban-beban pergumulan karena masalah-masalah, persoalan-persoalan, tantangan-tantangan kehidupan, karena duka cita, kehilangan orang-orang terkasih. Kami mohon Tuhan, berikanlah kekuatan, Tuhan berikanlah penghiburan, Tuhan anugerahkan Roh Kudus, agar supaya kehidupan mereka tetap memancarkan kasih dan nama sejahtera Allah, walaupun dalam berbagai persoalan dan tantangan masalah-masalah kehidupan, walaupun di dalam duka cita yang mereka alami. Tuhan, tetap berkati kami semua. Berkatilah juga Tuhan para pengurus yang ada di Bapos GKI Taman Yasmin bersama dengan para pelayan dan hamba Tuhan yang melayani di gereja-Mu, yang melayani di Bapos GKI Taman Yasmin ini Tuhan. Biarlah semua karya, pelayanan, pengabdian, kehidupan mereka diberkati selalu oleh Tuhan. Tuhan, kami pun berdoa menopang semua program, semua kegiatan yang telah dilakukan dan akan dilakukan oleh jemaat Tuhan, jemaat Bapos GKI Taman Yasmin ini Tuhan. Tuhan memberkati semuanya. Kami pun bergumul bersama dengan jemaat Tuhan ini
untuk perjuangan memperoleh izin untuk melaksanakan ibadah, memperoleh izin untuk menggunakan tempat ibadah yang layak, rumah Tuhan. Kami tahu sungguh Tuhan bahwa perjuangan ini berat jika kami berjalan sendiri. Tapi kami punya Tuhan, kami punya Immanuel yang bersama-sama dengan kehidupan kami dan umat Tuhan di Bapos GKI Taman Yasmin ini Tuhan. Kami yakin sungguh bahwa jika sudah waktu Tuhan, Tuhan punya banyak cara untuk mewujudkan semua hal yang menurut Tuhan itu baik bagi kehidupan kami, bagi kehidupan umat Tuhan, bagi kehidupan gereja-Mu di tengah-tengah dunia ini. Tetap kuatkan umat Tuhan, walaupun ada di dalam kemelut, walaupun ada di dalam berbagai tekanan dan himpitan untuk beribadah kepada Tuhan. Tapi biarlah di dalam semua hal itu, iman mereka semakin bertumbuh kepada Tuhan. Bahwa Immanuel yang mereka percaya itu akan datang dan memberikan harapan dan menyertai seluruh kehidupan mereka. Ya Tuhan, kami berdoa bagi GKI yang ada di pusat maupun di daerah-daerah. Kami percaya gereja Tuhan ini dipakai oleh Tuhan untuk mengabarkan kabar sukacita, damai sejahtera, keselamatan, kehidupan kekal di tengah-tengah dunia ini. Pakai semua hamba-hamba Tuhan untuk menyaksikan karya kasih Allah di tengah-tengah dunia ini lewat kata dan perbuatan, pelayanan dan pengabdian mereka masing-masing. Tuhan, kami berdoa bagi pemerintah kami, mulai dari pusat, di daerah, kabupaten, kota, kecamatan-kecamatan, desa-desa, kelurahan. Tuhan berkati semua pemimpin kami sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang yang Tuhan pilih dan Tuhan utus untuk melayani pekerjaan Tuhan di bidang pemerintahan. Kami percaya Tuhan anugerahkan kekuatan, kesehatan, hikmat, kebijaksanaan yang daripada Tuhan menjadi bagian kehidupan mereka, agar supaya lewat pemerintahan yang mereka jalankan, mereka dapat menghadirkan damai sejahtera, shalom Allah di tengah-tengah seluruh kehidupan berbangsa dan bernegara. Tuhan, kami berdoa bagi kondisi kami yang sampai saat ini masih bergumul dengan pandemi COVID-19. Tuhan, jauhkanlah daripada segala kehidupan kami apa yang akan menjadi penghalang, virus-virus apapun itu. Kami berdoa, kami hancurkan di dalam nama Yesus, dan kami percaya hanya kuasa Tuhan sajalah yang akan menjadi bagian kehidupan kami, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Ya Tuhan, kami berdoa bagi semua orang yang punya kami yang jauh maupun dekat, semua orang yang membenci maupun yang mengasihi kami, semua orang yang membutuhkan pertolongan dan bantuan kami, para janda, duda, anak yatim piatu, orang tua jompo yang hidup sebatang kara, para lansia, diberkati selalu oleh Tuhan, sama sebagaimana Tuhan memberkati kehidupan kami, kehidupan mereka pun diberkati oleh Tuhan. Ya Allah, ya Tuhan kami mengucap syukur karena ibadah kami di Minggu Adventus yang keempat ini berjalan dalam kasih dan anugerah Tuhan. Jika ada yang kurang dan lebih, kami mohon ampun, karena kami tahu sungguh Tuhan bahwa semua yang kami lakukan ini untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Semua kami yang menopang pelayanan ibadah di saat ini, kami percaya Tuhan memberkati seluruh kehidupan kami dengan talenta-talenta yang Tuhan berikan kepada kami. Dimuliakan Tuhan dalam seluruh langkah-langkah kehidupan kami. Tetap kuatkan iman kami dalam pengharapan di Minggu Adventus yang keempat ini, bahwa Immanuel, Allah beserta kehidupan kita untuk menjalani hidup menyambut Sang Juru Selamat, Sang Immanuel yang kami percaya dalam kehidupan ini. Ini doa kami Tuhan, ini ibadah kami, ini hidup karya pelayanan kami. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu ya Allah, ya Tuhan kami. Dan pada akhirnya marilah kita semua mengucapkan doa Bapa kami yang akan dinyanyikan secara bersama. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskan
Tuhan lepaskan kami dari yang jahat, sebab Allah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapak Ibu jemaat yang dikasih Tuhan, di ibadah Minggu pagi hari ini, marilah kita bersama-sama mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberikan persembahan yang sudah kita siapkan masing-masing. Persembahan dapat kita berikan melalui transfer ke Bank BNI dengan nomor rekening seperti yang tertera pada layar, atau dengan cara mengumpulkan masing-masing di rumah dan akan kita berikan ketika kita bisa beribadah secara normal kembali. Firman Tuhan yang mendasari persembahan kita hari ini yaitu dari Mazmur 86 ayat 12 yang tertulis demikian. Aku hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan Allahku dengan segenap hatiku dan memuliakan namamu untuk selama-lamanya. Marilah kita mengumpulkan persembahan dengan menyanyi dari Kidung Jemaat 297, Kau Yesus Raja Mahakaya. Mari kita bawa persembahan ini dalam doa. Tuhan Allah kami yang di surga, Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan semesta alam. Engkaulah Allah yang memulihkan keadaan kami, umat-Mu yang penuh cela dan dosa. Terima kasih untuk kasih dan penyertaan-Mu. Sinar wajah-Mu membuat kami selamat. Hari ini dengan penuh sukacita kami mengucap syukur kepadamu, membawa persembahan ini di hadapan-Mu ya Tuhan. Terimalah dan berkatilah. Dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasih Tuhan,
marilah kita undur dari persekutuan dan ibadah pada hari ini. Dengan penuh sukacita dan syukur, baiklah kita kembali kepada karya dan karsa kita. Mari kita hadapi setiap tantangan kehidupan dengan penuh keberanian, karena kita tahu bahwa Sang Immanuel, Tuhan semesta alam, senantiasa menyertai kita. Mari bersama-sama kita nyanyikan Kidung Pengutusan dan Berkat dari Kidung Jemaat 76 yang berjudul Kau yang Lama Dinantikan. Saudara-saudara terkasih, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Mari, terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Maranatha.